Halo teman-teman Wijaya Trading, pastikan kalian sudah subscribe channel ini sebelum nonton videonya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini jika bermanfaat. Oke, saya coba tunjukkan pola chart pattern dulu ya. Chart pattern aja yang penerusan atau yang pembalikan ya. Tidak masalah, kita coba untuk tunjukkan dulu. Ini salah satu pola chart pattern ya, apapun namanya itu tidak terlalu penting. Yang paling penting kita paham konsepnya. Ya, ini chart pattern di mana yang menjadi dasar adalah high dan low-nya. Yang menjadi dasar adalah high low, kemudian level. Nah, membentuk level. High low-nya di mana? Ini. Dari tren naik, ini sebelumnya trennya naik. Kalau kita tarik begini. Nah, ini trennya naik. Kemudian dari sini mulai terhenti ya. Maka high-nya di sini. Ini high. Setelah itu turun. Nah, terhenti lagi sampai di sini. Ya, terhenti. Kenapa di sini? Karena lompat, ada lompatan di sini. Nah, artinya saya anggap ini di bawahnya, low-nya di sini. Ini low-nya. Setelah ini naik lagi. Nah, perhatikan di high-nya lagi. Ini high lagi. Kemudian setelah itu turun lagi. Ada low di sini. Kemudian naik lagi. Ada high. Kemudian turun lagi. Ada low. Kemudian naik lagi. Nah, dari pergerakan yang ada, dari pola yang terbentuk di sana, selalu ada high low, kemudian kita buat level. Levelnya apa? Levelnya kita tarik garis dari ujung di sini sampai ujung di sini. Yang tersentuh, di atas yang tersentuh, yang menyentuh. Yang menyentuh yang mana? Yang ujung-ujungnya yang banyak menyentuh. Ditarik garis ke bawah, garis trend. Yang di bawah juga sama. High-nya, low-nya semakin ke atas, ujung-ujungnya kita tarik garis lurus. Kemudian ketemu di sini. Ada ketemu dengan titiknya. Sehingga ini adalah bagian dari pola. Nah, tinggal kita nanti lihat setelah ini dia breakout-nya kemana. Ada high, ada low, membentuk level, ketemu breakout. Atau nanti reversal. Ya, reversal itu ya bisa terjadi semuanya. Yang pasti ada breakout-nya. Karena ini breakout-nya ke atas, maka kemungkinan terbesar dia akan bergerak naik. Ya, breakout itu seperti apa? Breakout itu ada candle tebal yang melewati levelnya. Ini namanya garis trend. Jadi garis yang atas level itu mewakili dari resisten. Ini mewakili resisten yang miring, yang bawah itu mewakili support yang miring juga. Sehingga tidak usah terlalu dihafal sampai ditempel di dinding kamar mandi, di dinding teras depan, di kamar dan sebagainya. Ya boleh-boleh saja sebenarnya, kita juga menghafal juga boleh saja. Tetapi tentu yang paling penting bukan hafalannya. Yang paling penting bagaimana bisa konsep ini kita pahami. Kalau konsep sudah kita pahami, model bagaimanapun tidak menjadi masalah. Kalau kita yang kita hafalkan adalah nama-nama, nanti begitu ada sedikit perbedaan kita akan kesulitan. Ini satu contoh ya. Contoh yang lain, saya coba berikan pattern yang lain ya. Ini adalah salah satu bentuk juga dari pattern pola ya. Pola ini selalu berulang-ulang. Kalau kita memahami secara konsepnya, maka tentu akan mempermudah kita nanti membaca ya, potensi pergerakan yang ada. Yang pertama saya awali dari pola namanya triple bottom ya. Triple bottom. Tentu kalau kita menghafal ya harus benar-benar tahu ya. Makanya saya tidak mengajarkan nama-namanya ya. Saya akan mengajarkan konsepnya saja. Konsepnya dari apa? Satu high, low, kemudian kita tarik levelnya. Nah sekarang seperti ini kasusnya. Perhatikan ketika dia turun, dia terhenti, kemudian berbalik naik, maka ini jadi level, low namanya. Ya, bisa jadi supportnya di sini. Kemudian setelah itu dia bergerak naik. Di atas dia terhenti. Diingat, ketika dia terhenti naik, kemudian berbalik ke bawah,
maka ini menjadi resisten, menjadi level, sehingga ini high. Turun lagi di wilayah yang mendekati sama atau sama. Ini tidak harus persis ya, mungkin naik turun sedikit tidak menjadi masalah. Ada kalanya banyak di antara kita yang memahami harus betul-betul lurus. Enggak, naik turun sedikit pun enggak masalah. Di mana di wilayah itu dia selalu ditolak, maka itu menjadi level. Ini ditolak, maka jadi low. Naik lagi menjadi high. Turun lagi menjadi low. Sehingga kita bisa menarik garis level di sini. Ya, karena ini datar yang kita hubungkan antara dua high ini. Yang di bawah pun sama antara 3 low ini ya. Karena ini di bawah, yang 3 yang banyak ditolak, semakin banyak ditolak, tentu potensi semakin naik. Walaupun kita tidak menghafalkan namanya, semakin banyak sentuhan, semakin banyak level yang tidak dilewati, tidak di break namanya, maka dia berpeluang memantul dan break di atasnya lagi. Ini memantul, kemudian di sini ada level. Nah, ketika dia naik, ini garis ini mewakili dari candle-candle ya, mungkin 1, 2, 3 dan sebagainya ini seperti ini. Ketika dia mulai breakout melewati levelnya di sini, maka kita bisa menaruh titik entry kita di sini. Nanti targetnya kita bisa ukur atau bisa membuat jarak antara ini dan ini, antara high dan low-nya, taruh di atas. Atau setidaknya target yang menjadi dasar kita, yang menjadi sistem trading kita, yaitu jalankan. Tidak harus mengukur dari jarak high dan low-nya kemudian taruh di atasnya, tidak harus begitu. Ini contoh ilustrasi saja. Sama dengan teori yang lain ya. Ini pola-pola yang lain sama ya, kita tidak paham nama-namanya pun tidak menjadi masalah. Perhatikan selalu high dan low-nya. Buat garis datar. Buat garis datar. Ini kalau karena ini yang bisa ketemu di sini, maka ini buat garis datar. Nanti di mana ketika dia semakin ke atas, ini high-nya, ini high-nya, ini high-nya, dia ketemu di sini. Artinya di high ini berat untuk naik. Apalagi sampai di kepalanya di sini. Sehingga ketika dia mulai memantul, maka kita uji di levelnya, tidak usah tahu ini namanya apapun tidak masalah. Ya, kalau kita paham, kalau kita hafal ya juga lebih bagus. Kita tarik levelnya, dia breakout di levelnya, sudah sell di situ. Exitnya harus apakah kita ukur? Tidak usah, sesuai dengan target kita masing-masing. Mungkin kalau kita butuh cepat 100 sampai 200. Kalau kita agak lambat 400 hingga 600 dan sebagainya. Itu nanti kita yang banyak menguji ya, banyak melatih sehingga ketemu target kita yang mudah. Target yang mudah itu yang realistis bisa kita dapatkan dengan skill kita, dengan kemampuan kita, bukan ukurannya orang lain. Oke, ini yang paling pokok kuncinya di situ. Tidak usah terlalu jauh-jauh. Ada high, ada low, kita buat garis levelnya, di mana break di situ kita entry, kemungkinan besarnya masih akan dapat profitnya. Ini analisanya.